Shalom teman-teman semua, nama saya Handi, saya adalah koordinator Care Group ICLA. Saya mau tanya, kalau saya bilang ya punya makanan enak dan gratis, apa kira-kira saudara mau? Kita semua pasti sudah mendengar ya, Medan Kitchen yang ada dekat gereja sini. Apa saudara masih ingat waktu restoran itu buka untuk pertama kalinya? Begitu banyak orang yang begitu excited dan mereka ingin sekali mencoba dan berbondong-bondong pergi ke sana untuk nyobain nasi kuning dan variasi makanan lainnya ya, yang makanan-makanan jadul yang kita ingin cobain lagi. Pertanyaannya, kenapa kok begitu semangat orang-orang ini, begitu semangat dan ingin sekali nyobain makanan CAI Medan ini? Walaupun harganya agak mahal dan cari parkir agak susah, tapi biarin deh, pokoknya kita rela berkorban ya untuk bisa nyobain. Nah, saudara-saudara, sebetulnya di gereja ini juga kita punya makanan enak dan gratis. Tapi bukan makanan jasmani, makanan rohani ya, yang sangat diperlukan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, di mana kita harus terus bertumbuh dengan makanan-makanan rohani ya, yang dapat membuat kita lebih kuat dalam iman kita dan pertumbuhan iman kita. Maka dari itu, pada bulan Juni ini, kita ingin memperkenalkan Care Group ICLA lebih lanjut kepada saudara-saudara sekalian yang belum pernah mendengar mengenai Care Group ICLA atau juga mungkin belum pernah mencoba dan ingin tahu lebih banyak ya. Kita sekarang ini ada 8 Care Group yang dihadiri kira-kira hampir 60 orang setiap minggunya. Jadi begitu udah lumayan banyak gitu anggota jemaat kita yang mengikuti Care Group secara rutin ya. Saudara mungkin bertanya, apa sih keistimewaan Care Group dan apa gunanya buat saya? Kenapa saya mesti dianjurkan untuk ikut dan lain sebagainya ya? Pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab oleh kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh anggota-anggota Care Group kita ya. Minggu lalu saudara-saudara sudah mendengarkan beberapa kesaksian, dan minggu ini dan minggu depan kita juga akan mendengarkan lebih banyak lagi dari kesaksian-kesaksian anggota Care Group kita. Jadi jawaban-jawaban itu semoga dapat menggerakkan hati saudara untuk at least mencoba Care Group. Walaupun mungkin saudara tidak tahu banyak mengenai Care Group saat ini, tapi jawaban-jawabannya akan diberikan dan informasi lebih lanjut juga akan kita sampaikan di minggu-minggu yang akan datang. Jadi mari kita simak bersama akan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kita sekalian. Terima kasih. Awal saya dan suami ikut Care Group pada saat COVID terjadi di 3 tahun yang lalu, dan pada saat itu semua orang harus stay di rumah masing-masing. Dan kami diajak bergabung di Care Group David yang beranggotakan 10 orang yang dilakukan secara online. Kenapa kami mau bergabung di Care Group selain mengenal satu sama lain di grup itu, dan kita juga melepaskan kebosanan pada saat pandemik berlangsung. Tidak hanya itu, kami juga diajarkan buat bisa bercerita, buat bisa sharing kehidupan rohani kita, saling mendoakan, menguatkan, dan juga menerima masukan yang positif. Setelah 1 bulan ikut Care Group dan sampai sekarang, manfaat yang saya dapatkan, saya merasa diberkati dari pelajaran Alkitab, mengenal sosok Tuhan lebih lagi, dan juga Tuhan mengajarkan kita banyak hal yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami menghimbau teman-teman, apabila belum ada tempat untuk bergabung di Care Group, kami dengan senang hati untuk mengajak kalian untuk bersekutu, membentuk komunitas yang sehat dan positif. Halo teman-teman, saya nama saya Jane. Saya waktu ikut pertama kali untuk Care Group itu sebenarnya waktu pandemik, karena memang waktu itu sebenarnya kita kesibukannya berkurang ya, jadi kita pikir ada waktu. Sebenarnya saya tidak pernah ingin ikut, soalnya saya pikir nanti kalau sudah balik pandemik gimana ya, alasannya apa untuk berhenti gitu. Tapi ternyata setelah mengikuti beberapa bulan gitu, saya tertarik dan saya benar-benar mendapatkan sesuatu dari itu. Padahal pertama masuknya memang tidak ada keinginan untuk stay lama-lama, jadi untuk mengisi kekosongan di dalam masa pandemik. Tapi setelah masa pandemi pun saya sendiri malah looking forward kalau hari Selasa, wah hari ini ada Care Group nih, senang mau bisa sharing, bisa saling berbagi. Jadi
saya mendapatkan banyak berkat-berkat karena kita akan membahas sesuai topik yang dibutuhkan tiap-tiap anggota kelompok itu ya. Kebetulan kalau saya dari grup Esther Care Group, Esther Care Group itu isinya perempuan semua. Jadi kita semua membahaskan masalah tentang wanita, apakah yang diekspek Tuhan dari ibu, dari kita sebagai wanita pada umumnya, apa yang kita juga expect dari family, dan juga kita membahaskan hal-hal lain yang berhubungan dengan apa yang kita perlukan di tempat kerja, dalam keluarga, dalam lingkungan, apapun yang membutuhkan, yang kita butuhkan, jadi kita bisa sharekan. Kita kalau sudah habis bahan satu, kita ganti bahan lain yang bisa saling menguatkan. Semoga juga memberi kekuatan untuk Anda semua yang akan mengikuti, saudara-saudari bisa berkat nanti jika mengikuti Care Group di manapun, grup apapun yang Anda pilih nanti. Selamat mengikuti Care Group. Shalom, nama saya Jill Sulianto. Saya bergabung dengan Care Group yang dipimpin oleh Bapak Jose. Kurang lebih sudah 3 tahun. Saya diperkenalkan dengan Care Group ini oleh Ibu Julia yang juga bersama-sama saya sekarang ini mengikuti Care Group tiap hari Selasa malam. Saya sangat merasa diberkati karena selain kita juga memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita berfellowship satu dengan yang lain, kita saling mendoakan, saling sharing, itu sangat memberkati. Jadi saya harapkan banyak lagi care group lain yang bisa dibentuk supaya kita semua bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih, God bless you. Nama saya Julia. Saya ikut Care Group ini sekitar kira-kira tahun 2020. Pada saat itu masa COVID, di mana tidak ada gereja-gereja yang buka, semua tutup dan tidak ada kebaktian. Pada satu hari, Ibu Lea menelpon saya dan mengajak saya ikut dalam Care Group itu. Lalu mula-mula saya ragu karena saya pikir di Care Group itu saya tidak ada yang kenal. Tetapi Ibu Lea pada waktu itu bilang nanti satu grup dengan saya, orang tua-tua semua. Dan setelah saya masuk ternyata memang betul anggota grup ini teman-teman lama saya yang sudah kenal betul dengan saya. Saya sangat bersyukur bisa mengikuti Care Group ini karena saya mendapat banyak berkat rohani dan juga banyak belajar firman Tuhan, dan juga kita saling mendoakan satu dengan yang lain dan berbagi kesaksian tentang bagaimana kasih Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Dan juga melalui Care Group ini sangat menguatkan iman dan juga memberikan kita semangat untuk lebih lagi dalam mengikut Tuhan. Dan juga saya mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan untuk Pak Jose yang dengan sabar membimbing kami oma-oma yang sudah lanjut usia tetapi masih punya semangat untuk mengikuti Care Group ini setiap hari Selasa malam. Dan juga kita tidak hanya belajar firman Tuhan, tetapi juga kita kadang bergurau, bisa ketawa-ketawa. Dan oleh karena itu, untuk teman-teman yang masih belum bergabung, saya anjurkan untuk mari kita bersama-sama bergabung dalam Care Group, karena kita bisa saling menguatkan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih, sekian kesaksian dari saya. Halo, shalom, nama saya Liana. Saya mau sharing kenapa saya semangat sekali ikut Care Group. Karena saya bertumbuh sejak kecil, sejak remaja,
di GI Hokim Tong Bandung. Saya sudah join care group sejak kecil, dan sejak saya pindah ke IC saya rindu sekali saya juga punya komunitas care group. Dan puji Tuhan akhirnya karena COVID-19 pandemi, ICLA punya care group. Saya bersyukur sekali karena manfaatnya bagi saya adalah kita bisa saling sharing, saling mengenal satu dengan yang lain, saling mendoakan. Juga selain itu kita juga bersama-sama bertumbuh, belajar firman Tuhan, kita mengupas bersama-sama, dan kita juga boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain supaya kita juga bisa melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Saya mendorong yang belum ikut care group saat ini, ayo mari kita ikut care group. Saya join care group di Esther Care Group. Kalau mungkin di antara para wanita kita bisa join, grupnya asik sekali, kita bisa terbuka satu dengan yang lain. Karena kita sudah saling percaya, jadi kita bisa mengungkapkan apa yang menjadi beban hati kita, apa yang menjadi permasalahan kita saling mendoakan, saling mengingatkan, bahkan saling meneguhkan. Juga kita juga bersama-sama saling sharing dari pengalaman kita bersama Tuhan untuk menguatkan satu dengan yang lain. Ayo teman-teman, bersama-sama kita bertumbuh bersama-sama di dalam komunitas yang sehat. Join di Care Group ICLA. Sampai ketemu di Care Group. Bye. Hai semuanya, nama saya Evan, saya dari Care Group David. Care Group kami saat ini berjumlah sekitar 8-10 orang setiap kali pertemuannya. Care Group kami diadakan setiap hari Kamis jam 8 malam. Tujuan awal diadakannya Care Group ini adalah pada saat pandemik. Karena pada saat itu kita semua tahu kondisi tidak memungkinkan untuk kita bisa bergereja secara langsung. Ketika Care Group ini dibentuk, saya sangat antusias sekali untuk bisa mengikutinya setiap minggu karena pada saat itu saya bisa bertetapan langsung dengan jemaat gereja yang lainnya. Dan melalui Care Group ini juga kita selain bisa mendengar firman Tuhan, kita bisa sama-sama berdoa, kita juga bisa ngobrol, kita juga bisa mengetahui keadaan mereka sehari-hari di rumah seperti apa. Mungkin kita bisa men-sharingkan tentang kehidupan pada saat-saat COVID pada saat itu. Kita bisa melepaskan unek-unek kita, ya, yang mungkin setiap minggu kita ketemu di gereja dan kita bisa ngobrol, kita bisa keluar makan segala macam. Tapi pada saat pandemik itu tidak memungkinkan, sehingga melalui Care Group ini sangat-sangat sangat-sangat baik untuk kami, terutama jemaat gereja ICLA, untuk bisa mengikuti Care Group ini pada saat itu. Sampai sekarang Care Group ini menjadi sebuah kelompok kecil kalau menurut saya, yang kita sama-sama belajar di Care Group itu. Kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bahkan di Care Group kami pun kami belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa men-sharingkan firman Tuhan. Meskipun cuma hanya 5 menit, 10 menit sharingnya, tapi kita semua sama-sama belajar untuk kita bisa memberanikan diri menjadi seorang yang men-sharingkan firman Tuhan. Keuntungan yang saya dapat melalui Care Group ini adalah waktu yang sangat-sangat berarti buat saya ketika saya bisa berkumpul, saya bisa bertatapan langsung dengan teman-teman, dengan anggota Care Group yang lainnya. Ketika mereka menceritakan tentang sebuah masalah mereka, pergumulan mereka, kita bisa sama-sama saling mendoakan. Sebaliknya, ketika saya pun juga ada pergumulan, kita bisa sama-sama saling mendoakan. Dan buat saya, ketika 1-2 orang berkumpul dan berdoa, saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan orang tersebut. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang di luar sana yang belum punya Care Group, mari saya undang teman-teman untuk kita sama-sama join di Care Group di ICLA. Saya berharap teman-teman semua bisa join di Care Group kami, di Care Group ICLA, dan biar Tuhan yang menggerakkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk mau sama-sama belajar, mendengar firman Tuhan, sama-sama berdoa, sama-sama sharing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya bergabung di Courage Care Group karena saya
merasa perlu berada di satu lingkungan, satu environment di mana mereka bisa menerima saya apa adanya dan juga di mana saya bisa bertumbuh secara rohani. Saya tahu bahwa pertumbuhan rohani ini akan lebih stabil kalau ada orang-orang yang mendukung, mendorong, men-encourage saya. Dan di grup ini saya mendapatkan orang-orang yang saling membangun, di mana tiap-tiap kita bisa bertumbuh secara rohani, terutama dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dan di grup ini juga selain membahas dan mendiskusikan firman Tuhan, banyak di antara kita yang merasa berbeban untuk bersaksi atau sharing masalah yang kita hadapi, di mana teman-teman mendengarkan, mendoakan, dan juga mungkin ada di antara teman-teman kita yang sudah mengalami hal yang sama, di mana mereka menyaksikan bagaimana Tuhan membuka jalan, di mana Tuhan memberi pertolongan dalam keadaan yang sama. Dan seumpamanya saya pribadi dalam keadaan terjepit, selain hamba Tuhan, ini adalah orang-orang pertama yang akan saya hubungi untuk minta didoakan atau untuk minta pertolongan. Saya merasa selain kita bertumbuh belajar firman Tuhan, kita juga memperdalam persahabatan satu dengan yang lain. Saya mengencourage Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang belum bergabung di salah satu care group untuk setidak-tidaknya mencoba ikuti salah satu care group yang ada, dan kalau tidak cocok ya nggak apa-apa, coba care group yang lain. Dan saya yakin pasti ada care group yang sesuai dengan kebutuhan Anda, di mana setiap kita boleh bertumbuh, boleh dikuatkan, dan boleh semakin dekat dengan Tuhan. Halo teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Yus Samudro, untuk share mengenai care group komunitas kita semua. Saya join program care group ini dari tahun lalu dan merasa dapat banyak anugerah karena grup kita ini cukup diverse, aktif, dan juga saya merasa ada rasa kekeluargaan. Mengenai bicara mengenai kekeluargaan, anggota kita dari si James yang selalu mulai dengan senyum, malahan kok tak pikir nggak pernah ngeliat si James nggak senyum, dan betapa bahagianya si Jane. Ben dan Rudy yang analytical dan banyak ide, Jeff juga banyak inspirasi yang dia share, dan ketua kita Handi yang banyak sabar dan selalu mendukung kita semua, dan itu tanda-tandanya great leader. Grup kita ketemu seminggu sekali di hari Selasa, dan kita mulai dengan sharing kejadian satu minggu hidup kita. Kadang-kadang hidup itu selalu ada up and down atau suka dan duka, dan kita sebagai anggota dari grup selalu senang untuk mendengar hal-hal yang membangun iman kita dan tetap terus mendoakan teman-teman yang perlu dukungan. Setiap grup ada ketuanya, dan kita juga menggunakan satu buku yang diberikan, dan dari buku itu kita mengambil aplikasi inti dari arti buku itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Sangat interesting, di mana grup kita ini selalu share aplikasi berdasarkan dari pengalaman pribadi kita semua, dari background kita semua, dan juga bisa dibilang bahwa dekatnya kita semua karena kita itu share apa yang ada di pikiran kita. Sharing is caring.
Setelah share, saya merasa ada support, dukungan, bimbingan dari teman-teman di grup, dan selalu bisa menambah iman saya pribadi untuk dekat dengan Tuhan. Saya anjurkan untuk teman-teman consider untuk coba bergabung di care group dan memiliki open mind untuk belajar dan share berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Kembali lagi saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan dan mudah-mudahan share ini bisa mendapat berkat untuk kalian semua. Terima kasih. Nama saya Jenny. Saya kini ikut anggota ke grupnya Louis yang dipimpin oleh Pak Cipto. Kesan saya ikut ke grup membuat saya lebih tahu isinya Alkitab. Sebetulnya saya di Indonesia sudah masuk ke gereja sejak dari ikut Sunday School. Mulai dari remaja saya sudah mulai senang nonton film kerajaan dalam isinya Bible. Cerita tentang Musa membelah laut, Nut yang diselamatkan Allah dalam satu keluarga, dan pula Sodom dan Gomora diruntuhkan, film Ben-Hur dan lain-lain. Tapi saya tak tahu mereka itu siapa. Ya, saya sejak ikut Bible Study di Corona dan ikut ke grupnya Pak Cipto, kini saya lebih mendalam mengetahui siapa sebenarnya Daud yang dikejar-kejar. Ya teman-teman seiman, saya juga harap kalian mau ikut ke grup seperti saya biar lebih mendalam, tahu isinya Alkitab. Terima kasih. Nama saya Ian, saya ikut care group dari Pak Jose. Anggota care group ini kira-kira ada sekitar 8 orang. Mula-mulanya waktu saya diajak bergabung dengan care group, saya agak ragu-ragu karena anggota care group ini lebih tua dari saya. Beliau berumur sekitar 70 tahun ke atas, 100 tahun ke bawah. Saya pikir pasti grup ini boring, karena saya pikir kalau ada diskusi gak akan nyambung gitu ya. Tapi saya coba untuk ikut grup ini. Ternyata saya sangat diberkati karena melalui pengalaman-pengalaman, sharing, dan lain-lainnya dari hidup mereka. Mereka ini sangat berpengalaman. Jadi saya banyak belajar. Biasanya kita membahas dari Alkitab beberapa ayat, lalu Pak Jose menjelaskan ayat itu, dan setelah itu kita sharing atau ada yang mau menambahkan dari pengalaman hidup mereka. Kemudian ditutup dengan kadang-kadang kalau ada yang mau didoakan atau ada hal-hal lain yang kita perlu perhatikan ya. Misalnya masalah negara ini atau negara Indonesia atau apa aja yang perlu kita doakan bersama. Lalu kita tutup dengan bersyukur. Jadi setiap akhir dari acara Care Group Zoom ini kita selalu bersyukur. Jadi bersyukur, dan setiap orang bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Kita juga banyak belajar ya dari firman Tuhan. Kalau kita itu dianjurkan untuk saling memperhatikan satu sama lain, mendorong satu sama lain, dan dianjurkan untuk tidak menjauhkan diri dari satu sama lain. Kita juga dianjurkan untuk
saling menasihatkan, saling support. Jadi kalau untuk teman-teman yang belum join Zoom, penting sekali untuk mencoba ya, supaya bisa tahu kalau Zoom Care Group ini sangat bermanfaat di dalam hidup kita. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu, bisa dicoba ya 1-2 kali. Jadi kita tahu apa gunanya Zoom Care Group ini. Kalau untuk saya sangat diberkati. Sekian dari kesaksian saya. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kali ini saya ingin share sedikit mengenai care groups ya. Seperti saudara tahu bahwa di gereja kita ada kelompok-kelompok yang bertemu seminggu sekali, yaitu di dalam care groups. Saat ini saya ikut care group yang namanya Petrus, care group Petrus. Ada juga yang lain-lain, Daniel, care group Louis dan sebagainya. Dan care group ini, care group Petrus, anggotanya hampir semua lansia. Umurnya antara 60-an, 70-an, 80-an, dan 90-an. Ya. Ada juga yang 30-an, satu yaitu pemimpinnya Pak Jose. Yang lain-lain tuh oma-oma semuanya. Ya. Dan kami senang, bersemangat. Hari Selasa merupakan hari yang dirindukan untuk bertemu kembali. Kalau ketemu, halo, selamat malam, apa kabar? Waduh, cerah ya. Itu belum apa-apa udah ketawa. Ya, kami mendengar firman Tuhan, sharing time dan mendoakan. Dan itu semua memberi semangat, memberi penghiburan ya, dan bahkan Tuhan menjawab doa-doa yang dipanjatkan dengan cara yang ajaib ya. Oma ini minta didoakan, saya mau operasi mata, tolong didoakan. Saya perlu treatment ini dan itu, tolong didoakan. Saya mau check up, ya tolong didoakan. Semua didoakan. Dan kami berdoa dengan tulus untuk satu dan yang lain. Ya, itulah care groups. Kalau saudara belum masuk ke dalam salah satu care group ini, silahkan coba masuk ke care group di mana yang saudara suka, sesuaikan dengan umur saudara, supaya pembicaraan lebih cocok ya, yang muda atau yang tua gitu. Tapi kalau umur saudara antara 60 sampai 90, silahkan masuk care group Petrus ya. Kita akan awet muda deh ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara semua, perkenalkan saya dari Care Group Louis. Kami beranggotakan 8 orang. Kami mengadakan Care Group setiap hari Kamis jam 8 malam. Dan bahan yang kami bahas adalah khotbah hari Minggu sebelumnya. Saya memilih bahan khotbah dengan alasan menurut survei, jemaat hanya menangkap 5% saja dari yang dikhotbahkan. Sehingga saya terbeban untuk memilih bahan khotbah ini dengan harapan kita semua dapat lebih mengerti dan dapat melakukannya di dalam hidup keseharian kita semua. Acara care group kami adalah dimulai dengan memuji Tuhan, doa pembukaan, lalu diskusi membahas materi khotbah. Jikalau ada kesaksian, bisa bersaksi, dan kami akan tutup dengan saling mendoakan. Mari saya mengajak saudara-saudara semua untuk turut bergabung bersama kami dan temukan jawabannya di Care Group Louis. Sampai jumpa.
Ya, saya join care group sejak 2020, sejak itu ya COVID dan dimulai oleh Ko Andi, dan sejak itu terus saya ikut terus ya. Jadi saya merasa dengan adanya care group ini kita ada bisa saling itu ya, menjalin hubungan dengan baik gitu ya. Jadi hubungan yang biasanya cuma hari Sunday itu cuman hi bye gitu ya, cuman makan. Tapi dengan care group itu kita bisa menjalin hubungan dengan baik gitu. Saya juga kenal dengan Rudy dan itu biasanya juga begitu, cuma hi aja. Tapi di care group ini saya bisa mengenal lebih baik begitu. Jadi lebih dalam, dan dia juga lebih rileks gitu ya. Kita bisa belajar bersama-sama mengenai banyak sekali aspek dari Alkitab, dan kita bisa secara leluasa begitu ya, karena kita ada hubungan yang baik gitulah di dalam sini ya. Jadi, karena kita biasanya berkumpul bertemu ada beberapa orang itu, dan lama-kelamaan jadi dekat gitu. Jadi kita lebih terbuka gitu ya. Jadi I think semuanya itu kita bisa yang kita dapatkan ya, saya dapatkan itu kita bisa mengupas lebih dalam lagi begitu ya. Tapi lebih dalamnya itu dalam arti secara aplikasi. Karena kalau kita dengar khotbah di hari Minggu biasanya seringkali kan secara teori saja ya. Dan di CG ini saya sukanya yaitu lebih dikupas dan kadang nggak terlalu kaku begitu. Kita bisa tanya pertanyaan yang biasanya kita nggak pernah tanyakan di gereja begitu ya. Jadi kita lebih antara teman dekat begitu ya. Jadi kita tanya aja nih, ini problemnya begini nih, tapi kenyataannya kenapa ini kok masih begini begitu ya. Terus ada yang nimbrung gitu. Jadi itu yang kita harus tingkatkan begitu ya. Dan saya sukanya yaitu ada keterbukaan, dan kita bisa sesama orang percaya kita bisa berdiskusi dengan baik gitu ya, aspek-aspek Alkitab. Terima kasih. Nama saya Dian, saya anggota Care Group Louis New, pimpinan Bapak Sucipto Kosasi. Saya sudah kira-kira 3 tahun menjadi anggota Care Group. Care Group diadakan secara online setiap hari Kamis malam jam 8 sampai jam 9. Di Care Group Louis New kita mulai dengan bernyanyi bersama, dan kita berdoa, menyanyi bersama untuk memuji Tuhan dan berdoa bersama. Setelah itu kita membahas tentang khotbah hari Minggu sebelumnya di gereja yang kita belum mengerti, kita tanya jawab dan dijelaskan oleh pimpinan kita, Pak Sucipto. Kemudian setelah itu kita diadakan bagi yang ingin bersaksi, boleh bersaksi, diberikan kesempatan, dan setelah itu kita saling mendoakan satu sama lain sesuai dengan permintaan doanya. Hubungan kita dengan Pak Sucipto sebagai pimpinan dan kita sebagai sesama anggota sangat baik dan akrab seperti dalam keluarga. Care Group sangat berfaedah bagi saya, dan karena itu saya sarankan supaya teman-teman juga menjadi anggota Care Group. Saya setelah mengikuti Care Group hampir 3 tahun ini menjadi sangat sabar, menjadi tenang, teratur berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin baca buku harian renungan. Saya juga sangat merasakan faedahnya itu, karena itu saya sarankan supaya teman-teman juga menjadi anggota Care Group sehingga bisa mendapatkan ketenangan dan sebagainya. Semoga setelah mendengar
saran saya ini ada yang tertarik dan mau mendaftar menjadi anggota. Terima kasih telah mendengarkan saran saya dan semoga Tuhan memberkati kita. Bergabung dengan care group di gereja kita, saya merasa banyak memiliki manfaatnya. Salah satunya adalah pertumbuhan iman. Care group menyediakan lingkungan yang mendukung untuk memahami firman Tuhan lebih dalam. Dan di dalam berdiskusi sangat membantu kita menggali makna yang ada di dalam Alkitab dan menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anggota kelompok seringkali menjadi tempat curhat dan sumber kekuatan di dalam masa-masa sulit. Melalui care group, kita juga membangun komunitas peduli satu sama lain, saling membantu di dalam kebutuhan fisik dan spiritual, dan menciptakan rasa kebersamaan yang kuat. Care group adalah tempat yang baik untuk pemuritan juga, dan di mana anggota yang lebih dewasa dan dalam iman dapat membimbing dan mengarahkan anggota yang lebih muda atau baru di dalam iman. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung di dalam care group IECLA, saya sangat menghimbau untuk coba bergabung. Care group bukan hanya tempat untuk belajar Alkitab, tetapi juga untuk mendapatkan dukungan, persahabatan, dan kesempatan untuk melayani. Mari kita bersama-sama membangun iman dan komunitas kita melalui care group IECLA. Selamat sore teman-teman, Paul sama Lian mau share tentang care group. Sebelum pandemi kita itu ikut Bible study, persekutuan-persekutuan. Ya. Setelah pandemi tidak ada persekutuan, jadi kita merasa something missing. Makanya kita join the care group. Kita bisa sharing, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kalau ada kesaksian kita lebih dikuatkan. Tidak menghadapi persoalan sendirian, kita menghadapi bersama-sama. Kalau kita mendoakan, saling mendoakan itu rasanya lebih mantap lagi, dan biasanya Tuhan mendengar doa-doa yang kita naikkan dan selalu baik. Tidak biasanya Tuhan selalu mendengar doa-doa kita bersama, selalu mengabulkan pada waktunya. Jadi kita banyak berkat. Join the care group. Kalau mau teman-teman sekali-kali coba join the care group, dan pasti banyak firman yang kita boleh pelajari, yang kita dengar nanti boleh kita praktekkan, dan kita terus boleh dipakai Tuhan, boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Sebetulnya tidak cuma firman Tuhan ya, kita tuh merasakan hubungan yang erat seperti saudara satu dengan yang lain ya. Dan di grup kita tuh kira-kira cuma 8 sampai 10 orang ya. Jadi kita merasa seperti saudara sendiri. Saudara seiman. Ya, jadi saudara seiman. Kalau ada masalah kita share bersama, kita mendoakan, saling mendoakan bersama. Ya, makanya teman-teman kalau bisa coba sekali, mungkin belum begitu serak ya, mungkin 2 kali, 3 kali, berulang-ulang, pasti saya jamin saudara-saudara pasti akan senang mengalami sesuatu ya yang bisa membuat kita tuh merasa lebih dekat, mempunyai saudara lagi gitu ya. Jadi saya anjurkan kalau bisa teman-teman join the care group. Nanti kalau bisa cari teman yang lain yang kira-kira cocok dengan kalian ya, kita bisa bentuk care group yang baru. Jadi kita bisa lebih dikuatkan lagi. Ya, ayo teman-teman yang belum join, kita join, coba nanti pasti ditanggung banyak berkat dan boleh menjadi saluran berkat buat orang-orang yang belum benar-benar serius. Terima kasih, Tuhan berkati. See you. Amin. Shalom semuanya. Saat ini saya bergabung di dalam care group David,
Dan saya bersyukur boleh tergabung dalam care group ini, karena lewat care group ini saya boleh belajar firman Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman. Selain itu, saya juga boleh belajar bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, dan saya juga boleh belajar akan juga melalui kesaksian teman-teman yang ada di care group. Dan di dalam care group ini kita juga bisa men-sharingkan masalah kita, tantangan kita hadapin, dan bersyukur ada teman-teman yang bisa mendengarkan dan memberikan support, kekuatan, dan terlebih lagi mensupport kita di dalam doa. Jadi saya sangat bersyukur bisa bergabung dalam care group ini, dan berterima kasih untuk Evan dan Pak Sam yang selalu mempersiapkan bahan untuk firman Tuhan setiap Kamis. Bagi teman-teman yang belum join care group, mari kita join, mari kita tumbuh bersama di dalam Tuhan.